Berita Mercato tentunya akan sering didengar nih setelah selesai liga. Nah, kita akan membahas tentang Mercato, lalu juga ada berita-berita terbaru tentang Juventus tentunya. Nah, bersama aku Amel dan tentunya aku tidak sendirian. Tapi sebelum kita memperkenalkan narasumber, buat para Juventini jangan di-skip ya videonya, kalian terus tonton sampai akhir. Nah, di sini aku bareng sama narasumber kita yaitu ada Mas Ali dan juga Mas Adi. Nah, boleh Mas Ali dan Mas Adi disapa dulu eh, teman-teman kita. Silakan Mas Ali dulu. Halo semua, seperti biasa balik lagi sama Pak Ali. Ayo Oke. kita ikuti rumor-rumor apa yang bisa kita bahas sekarang. Oke, terima kasih Mas Ali. Silakan Mas Adi, boleh disapa dulu teman-teman kita. Halo, fans luar Juventini. Perkenalkan, gua Adi Juventini dari Jakarta Barat. Oke, terima kasih Mas Adi. Nah, teman-teman yang nonton nih, yang mungkin juga tertarik untuk menjadi narasumber bisa banget loh. Caranya gimana sih? Nah, kalian tinggal bergabung dengan membership kita. Nanti kalian bakal punya kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber seperti Mas Ali dan Mas Adi. Dan juga kita akan ada grup WhatsApp nih yang pastinya akan terus update tentang Juventus. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, di sini kita mau bahas tentang update terbaru dari situasi Antonio Conte yang kembali jadi sorotan nih setelah sang pelatih dikabarkan telah bertemu langsung nih dengan Presiden Napoli De Laurentiis ya. Namun, nah menariknya hingga saat ini mereka tuh belum ada pengumuman resmi nih teman-teman dan juga belum ada sinyal jelas apakah Conte benar-benar akan menunggangi Napoli atau justru nih masih membuka peluang nih untuk kembali ke Juventus ya, klub yang sangat lekat dengan namanya. Nah, situasi ini tentu membuat banyak Juventini bertanya-tanya ya Mas ya, apakah Juventus nih masih punya kesempatan untuk mendapatkan Conte atau apakah mereka kini akan lanjut nih dengan Igor Tudor yang masih menjabat sebagai pelatih saat ini. Nah, bagaimana nih tanggapannya para narasumber kita soal update pertemuan Conte dengan Presiden Napoli yang belum berujung pada keputusan resmi nih, Mas? Apakah ini membuka nih celah bagi Juventus ya, jika ternyata Antonio Conte akhirnya tetap memilih melatih Napoli? Nah, menurut narasumber siapa sih yang Em, apakah Juventus harus tetap lanjut nih dengan Tudor atau harus mulai serius nih mencari alternatif pelatih lain? Nah, silakan nih. Boleh deh pendapat dari Mas Ali dulu. Silakan, Mas. Iya, sebenarnya pertemuan Conte sama De Laurentiis nih udah apa ya? Udah kebaca lah karena memang Conte baru aja ngebawa Napoli jadi ke Scudetto. Sementara eh, istilahnya gelas minuman pesta nih belum kering nih di kota Napoli, tapi rumor rumor kepindahan dia ke Juve udah kenceng lagi. Nah, itu wajar kalau jatuhnya ada tarik ulur antara Conte sama pemilik Napoli gitu kan. Kan rumor terakhir tuh kalau nggak salah Conte minta apa ya kayak semacam jaminan kalau biar dia bisa stay di Napoli itu kayak dana transfer sekitar 100 juta atau berapa gitu. Nah, sini ya kalau buat gue jatuhnya memang apa ya eh, udah kebaca kalau Conte mau seperti ini, tapi di Juve sendiri jatuhnya lebih ke arah timing karena sebenarnya Juve ini kan ini bisa buat segue ke pertanyaan-pertanyaan yang nanti kan akan mengikuti Piala Dunia antar klub dalam waktu sebulan lagi ya. Jadi timing buat Juve ini krusial. Jadi untuk menentukan apakah Conte joinnya tuh untuk Juve Club World Cup atau setelah ke Club World Cup gitu. Nah, efeknya di Juve itu sebenarnya itu. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya, kalau memang ternyata Conte nggak jadi join Juve, apakah sebaiknya Juve lanjut Tudor atau ngelatih apa cari pelatih lain? Kalau menurut gue personally, udahlah dilanjut sama Tudor aja karena dari akhir musim ini dia udah ngebangun seperti yang udah gue sempat bilang juga di review Juve Venezia, dia udah berhasil membangun suatu sistem yang memang tidak sempurna, tapi seenggaknya ini lebih jalan kalau kita bandingkan dengan sebelumnya eranya Mota. Sistem ini lebih jalan dan lebih bisa mengutilisasi stok pemain-pemainnya Juve. Jadi kalau kalau nanti Juve
terlepas penggantian pelatih ini sebelum atau sudah Piala Dunia antar klub ya, kalau nanti Juve sampai ganti pelatih lagi, nanti kita akan ada riset lagi, kita akan ada periode adaptasi lagi. Jadi memang uh, kalaupun nggak jadi sama Conte, menurut gue tetap lanjut aja sama Tudor karena fondasinya sudah ada, tinggal dilanjutkan dengan satu strategi transfer yang baik, dua pemasangan dari strategi dan juga ya rencana jangka panjangnya Juve untuk musim depan gitu kalau dari gue. Oke, terima kasih Mas Ali. Berarti kalau misalnya menurut Mas Ali nih, kalau Conte itu masalah krusial timing nih ya. Karena kan kalau Ya misalnya kita betul. ganti pelatih itu mungkin kan ada strategi yang diubah gitu ya. Sementara Juni kita Periode lagi adaptasi juga. piala antar klub ya. Iya, Piala Dunia antar klub. Oke, gitu. Oke, makasih Mas Ali. Kalau Mas Adi gimana ya pendapatnya? Silakan Mas Adi. Ya kalau masalah soal pertemuan Conte sama De Laurentiis di kota Roma kalau nggak salah ya, correct I'm wrong gitu. Ini sebenarnya ya kayak semacam tuntutan buat ke Conte kalau lo tidak penuhi apa yang gue mau ya gue tinggal cabut karena sini Conte punya power nih, gue punya pilihan bisa balik ke klub lama gue atau gue tetap bersama Napoli tapi dengan catatan ya gue harus dikasih dengan penguatan skuad yang lebih baik dari ini karena Napoli kita tahu akan main di Champions League musim depan. Ya dengan tuntutan yang sangat besar, Mercato 200 juta euro, terus beberapa peningkatan gaji serta beberapa fasilitas klub itu akan sangat sulit terrealisasi kalau dalam jangka waktu yang sangat cepat seperti ini gitu. Jadi mungkin di sini celah Conte juga misalnya bahwa kalau lu nggak bisa penuhin itu, gue bisa cabut ke klub lain. Ini kan seperti Conte pernah lakuin di klub-klub sebelumnya gitu, pernah di Chelsea, pernah juga di Inter, akhirnya dia cabut beneran pas mereka itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Ini kan semacam power lah buat Conte bahwa kalau lu mau tetap sama gua ya gua minta seperti ini gitu. Nah, ini celah buat Juve dengan kondisi yang jadi demikian. Cuman apakah kalau emang Conte beneran ke Juve ataukah Juve disanggup menyanggupin apa yang dimau Conte seperti yang ditawarkan ke Napoli. Ini juga akan jadi apa ya kalau macam kita sebagai bumerang buat Juventus kalau Conte akan datang ke Juventus dengan kondisi yang seperti ini sih, dalam kondisi yang masih belum stabil, ekonomi juga finansial masih banyak kerugi. Jadi Conte datang ke Juventus ini kalau emang jadi untuk 2.0 agak sedikit kurang tepat waktunya karena dengan kondisi yang lagi ekonomi lagi tidak baik gitu. Apalagi dengan sisi manajemen yang masih ombang-ombing siapa yang mau out, siapa yang mau diganti ini juga belum jelas ya sehingga dalam waktu dekat kita ada kompetisi Piala antar klub yang kita belum tahu nih pelatihnya siapa gitu. Even kalau Conte emang tidak jadi datang dan akan tetap lanjut sama Napoli ya, gue setuju sama Mas Ali bahwa Tudor layak dilanjutkan lagi even satu musim ke depan karena pertama ya tim ini udah jadi sama Tudor udah ngasih apa namanya strategi cara main yang pas nih buat Juve 3-4-2-1 dengan gerinta yang udah DNA Juve banget gitu dan beberapa pemain yang akhirnya nggak perform di Mota jadi perform di Tudor ini patut sih dikasih waktu lagi itu satu musim ke depan sama Tudor nanti pasca itu ya kita nggak tahu berapa pelatih Juventus ke depan tapi untuk kondisi kompetisi yang sangat mepet dengan kita juga pergantian manajemen ala baiknya kalau emang Conte tidak ya emang Tudor harus ya paling baik emang Tudor saat ini karena kita nggak punya lagi pilihan pelatih yang capable untuk ya, untuk Juventus sekarang yang apa schedule pertandingannya mepet gitu apalagi ya kemudian antar klub kita juga satu bulan lagi terus juga persiapan liga musim depan jadi kalau kita pakai pelatih yang coba-coba lagi ya hasilnya nanti kayak musim musim lalu gitu ya kita harus mencat mata di tengah jalan gitu. Oke, terima Boleh kasih. nambahin lagi nggak? Boleh nambahin lagi nggak? Mungkin Boleh, boleh, Mas. ada yang kelewat lagi. Satu lagi. Conte ini dia itu sepanjang karirnya masih belum punya catatan prestasi di Eropa yang bagus. Jadi wajar sekali kalau dia request ke pemilik klub siapapun itu ya, entah sekarang dari tim yang dia tukangi ataupun nanti ketika misalnya dia jadi ke Juve, wajar sekali dia punya demand, dia punya permintaan penambahan squad yang mumpuni karena pasti tujuan akhirnya dia itu bukan cuma liga,
dia tuh masih punya mimpi untuk bisa berprestasi di Eropa yang selama ini belum kesampaian. Conte paling bagus di Eropa itu kalau nggak salah kan dulu di Juve sampai semifinal Europa League kan ya. Jadi ya kalah Eh, sama kalah kalau UCL perempat final, kalau Europa ya itu Europa final League sama semifinal. Inter. Oh ya semifinal sama Inter. Dia belum pernah Hmm. juara. Pasti masih jadi impian dia untuk bisa benar-benar berprestasi di Eropa. Jadi pasti wajar kalau dia punya demand, apalagi demandnya tinggi. Oke, terima kasih Mas Ali. Jadi kalau misalnya dilihat sih mending kita masih pakai pelatih yang Tudor aja ya. Maksudnya kalau untuk Conte untuk bergabung, tapi mengingat situasi kondisi Juventus ya, kita juga akan ada kabarnya kan juga ada perubahan manajemen tuh ya. Nah, jadi kalau dari pendapat Mas Adi dan Mas Ali begitu nih. Teman-teman boleh nih komen-komen pendapatnya gimana nih. Oke, nah kalau tadi kita bahas tentang pelatih, nah kita akan bahas tentang evaluasi pemain-pemain musim 2024-2025 nih. Nah, tapi untuk kali ini kita mulai dulu dari salah satu pemain yang performanya itu paling konsisten nih dan layak diberi sorotan khususnya yaitu Manuel Locatelli. Nah, kenapa nih Locatelli ya? Karena di tengah musim ya yang seperti kita tahu nih Juventus itu kan lagi naik turun ya. Dia jadi salah satu pemain yang bisa diandalkan nih teman-teman. Bukan hanya dari segi permainan ya, tapi juga dari aspek kebugaran fisik nih. Sepanjang musim ini Locatelli itu tidak melewatkan satupun pertandingan karena cedera nih. Dari total 51 pertandingan ya, yang dijalani Juventus, ia ini tampil di 50 laga. Nah, dan absennya itu hanya sekali ya. Itu pun karena suspensi akumulasi kartu nih teman-teman. Jadi bukan karena cedera atau masalah fisik, karena perhitungan kartu. Nah, kalau kita lihat nih dalam era sepak bola modern ini nih yang begitu padat nih jadwalnya kan ya. Ketahanan seperti ini kan adalah aset berharga ya untuk tim manapun. Nah, gimana nih pendapat para narasumber? Kira-kira seberapa penting sih peran Locatelli di musim ini gitu ya? Apakah memang dia tuh layak nih disebut sebagai pemain paling stabil di skuad Juventus? Nah, silakan Mas Adi dulu deh. Silakan Mas Adi. Nah, Locatelli ya ke Capitano dan benar gue setuju ini pemain yang sangat reliable di Juventus karena ya seperti tadi Amel bilang bahwa dia hanya absen satu kali karena suspended kartu akumulasi kartu. Jadi benar-benar pemain yang sangat diandalkan, fitness levelnya juga bagus banget. Jadi kita butuh dia dan dia selalu ada. Ini yang pemain sebenarnya dibutuhin Juve di musim ini menjalani musim yang carut marut. Bagaimana pergantian pelatih, pemain gak konsisten, hasil seri yang terlalu banyak. Ini kita dibutuhin pemain-pemain yang secara fitness level emang sangat bagus itu. Ya, kalau emang Locatelli ini apa namanya pemain yang tidak dalam tanda kutip bukan pemain andalan Juventus, mungkin tidak dia nggak mungkin main sampai 50 kali. Itu kan benar-benar menandakan bahwa ya inilah pemain tengah yang konsisten di lini tengah Juventus. Walaupun ada apa Turam juga ya yang sebagai partnernya di lini tengah. Tapi untuk Locatelli ini no debat lah kalau untuk level Locatelli di Juventus yang kondisi saat ini lini tengahnya dipenuhi pemain mahal yang tidak maksimal ya Locatelli muncul sebagai pahlawan atau sebagai seorang pemain yang inilah Lord Spirito Juventus inilah gue yang gue tunjukin 50 game gue bisa main konsisten walaupun ada catatan minor beberapa kali ya Locatelli apa bikin blunder tapi itu ya biasa karena yang namanya pemain bola pasti pernah ngelakuin kesalahan tapi yang kita butuhin adalah bagaimana pemain yang bisa fit di setiap Juve butuh ini yang sampai musim ini kita nggak punya kecuali Locatelli ini benar-benar ya gue angkat topi lah buat Locatelli dan untuk Mota dan Tudor ini pemain yang benar-benar improve lah step up di musim ini walaupun ya, dengan dua cara bermain berbeda tapi Locatelli bisa nunjukin bahwa ya tidak hanya jadi regista yang cuma sekedar tukang tackling tapi bisa menjadi seorang Mezzala yang kembali seperti di zaman Sassuolo ini yang ngebikin Locatelli sangat sangat dibutuhin di lini tengah Juventus atau dalam tanda kutip sebagai darah lah di lini tengah Juve yang mana pemain-pemain lain tidak ada yang punya statistik mungkin cara 50 game itu lini tengah Juventus nggak ada selain Locatelli ini yang ya tadi kita buktiin bahwa ya pemainnya selalu ada akan selalu bagus sih walaupun ada pemain yang lebih baik tapi nggak pernah ada ketika Juve butuh gitu Amel. Oke, terima kasih Mas Adi menjadi darah bagi Juventus. Kayak waduh, berarti setuju ya kalau Mas Adi itu kalau misalnya Locatelli ini memang pemain yang stabil ya, yang dan juga Ya. dibutuhkan oleh tim. Nah, gimana kalau dari pendapat Mas Ali sendiri? Silakan Mas Ali tanggapannya.
Iya, Locatelli ini menurut gue gelandang yang eh, apa ya? Dia sepanjang karirnya mengalami banyak perubahan posisi bermain sebagai Sassuolo, terus lalu tim nasional ketika juara Piala Eropa, terus ketika Juve era Allegri yang kemarin, sampai sekarang sampai Mota, lalu sekarang Tidor. Nah, sebenarnya kan posisi terbaik dia tuh memang box to box, nggak salah, kayak Marquisio lah. Tapi sayangnya quote unquote ya, 3 musim terakhir di bawah Allegri dia kan jatuhnya dipaksa bermain sebagai regista. Memang dari sisi passingnya dia mumpuni, tapi jatuhnya naluri untuk buat apa ya, vertical run masuk masuk ke kotak penaltinya itu tuh terpendam nih. Nah, di eranya Mota dan juga Tudor, uh, apa ya, peran seperti itu dia mulai keluar lagi, dan ini memang benar-benar langsung menunjukkan hasilnya. Uh, kalau memang cuma misalnya dipilih dari segi gol atau assist, orang mungkin cuma, kebanyakan orang cuma bisa menilai parameter gelandang dari situ aja, gol atau assist memang nggak selalu mencolok. Dia cuma sepanjang musim di Serie A cuma 2 gol sama 2 assist. Tapi kalau kita melihat apa ya, kayak semacam apa karakteristik atau traits dari gelandang-gelandang sepak bola modern, misalnya nih jumlah duel dia di lapangan, terus jumlah aksi defense dia sebagai pemutus serangan lawan, terus juga jumlah passing dia tapi yang arahnya ke depan, itu kan sebenarnya kan menunjukkan suatu suatu permainan yang apa ya, proaktif gitu dari sebuah gelandang. Jadi kalau ada selentingan dari beberapa pundit, gelandang VX, gelandang ini tuh cuma bisa passing ke kiri ke kanan, karena memang sebenarnya jatuhnya itu tidak membuat bola bergerak lebih dekat ke gawang. Sementara Locatelli ini forward pass sama progresif passnya itu musim ini tuh salah satu yang paling tinggi di Eropa. Jadi kalau bisa menilik statistik, tipenya Locatelli tuh udah secara individual ya, bukan secara tim ya. Dia sudah bisa disandingkan dengan either Joshua Kimmich atau Fabian Ruiz-nya PSG. Mungkin dari sisi Locatelli itu masih ada yang kurang dari sisi satu, key pass. Jadi dia memang jarang membuat passing yang menjadi peluang. Itu dimengerti karena memang ada balance di lini tengah Juve, dan juga dia jarang sekali melakukan dribble yang menusuk. Nah, dua itu tuh sebenarnya dikomplement oleh gelandang Juve lain yang memang tipenya lebih kedobrak seperti Ramna. Jadi memang jatuhnya Locatelli ini, kalau bisa kita simpulkan memang betul Locatelli permainan musim ini itu dia stabil sekali dan fit sekali. Yang tadi dia cuma absen satu pertandingan itu juga gara-gara suspensi. Dan yang lebih bagusnya lagi sebenarnya, yang lebih apa ya, mengagumkan lagi, dia itu bisa main terus di Juve, mengingat sebenarnya tim medisnya Juve itu sejelek itu gitu. Jadi kalau gue bisa kasih apa ya, selentingan, Locatelli ini harus diteliti dia makannya pas banyak musim, makanya bisa fit kayak gitu. Nah, kalau buat menjawab pertanyaan apakah Locatelli pemain itu paling stabil atau enggak, iya, karena memang musim ini dia secara kontinu main dan apa ya, membuktikan kapabilitas dia sebagai gelandang tengah dan juga kapten di tengah kondisi Juve yang uh, setidak stabil itu musim ini. Oke, terima kasih Mas Ali. Berarti kalau dari Mas Ali dan Mas Ali setuju ya kalau untuk Locatelli itu memang pemain yang stabil di Juventus untuk saat ini ya. Apalagi emang kalau kayaknya kita juga pernah bahas ya dari kemarin itu tim medisnya Juve itu mungkin agak kurang atau gimana, jadinya Harus kita dirombak deh sempet medical denger, itu. iya banyak pemain kita yang cedera ya, tapi Locatelli-nya hebat juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, baru-baru ini kan muncul kabar mengejutkan nih dari media Italia, tepatnya Tuttosport, yang menyebut bahwa Juventus ini sedang memantau situasi penyerang muda dari Brazil yaitu Endrick, yang saat ini menjadi milik dari Real Madrid. Nah, Endrick yang baru akan resmi bergabung dengan Real Madrid pada Juli 2024 saat usianya genap 18 tahun, disebut-sebut masuk radar Juventus nih sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat lini depan. Nah, meskipun belum ada pendekatan formal ya, Tuttosport menyebutkan bahwa Juventus sudah melakukan kontak awal nih dan lagi siap memanfaatkan celah jika memang Madrid nih membuka pintu. Nah, gimana ya pendapat para narasumber tentang rumor ketertarikan Juventus terhadap Enrique? Apakah ini menjadi langkah ambisius yang realistis ya, atau sekedar manuver media aja nih?
Gimana? Tadi kan Mas Adi udah, berarti sekarang silahkan Mas Ali lagi. Oke. Kalau boleh jujur sih, kayaknya rumor itu tuh masih baseless ya, masih belum ada basisnya gitu. Karena ya memang memang salah satu kebutuhan utama juga musim depan, nggak musim depan sih, untuk klub World Cup besok juga sih. Kan memang butuh striker, karena sejauh ini striker murni Juve yang available buat klub World Cup masih cuma Vlahovic, dan itu juga begitu aja gitu. Kalau Muani sudah kontrak pinjaman sudah mau habis, dan kita nggak tahu apakah dia akan dipanjang atau enggak itu sejauh ini. Nah, jadi rumor-rumor penyerang yang mau gabung sama Juve ini ya sampai ada berita tahap kalau negosiasi sudah dalam tahap lanjut, ya itu mah menurut gue sih kita kita nikmati aja, kayak oh angin lewat aja, angin lewat. Paling nanti sebakan gue dalam 2-3 hari ke depan bakal ada muncul nama baru lagi nih penyerang Juve yang kira-kira bakal direkrut. Ya nggak tahu siapa, tiba-tiba nanti Ramadan Sananta, kita nggak tahu kan. Karena memang Juve lagi butuh banget nomor 9, nggak cukup untuk tim sekarang cuma mengandalkan Vlahovic yang mana juga sebenarnya katanya sebentar lagi akan pindah gitu. Nah, ya ya nikmati aja angin-angin hembusan gosip untuk masalah striker Juve ini. Kita baru bisa berat, kalau gue sih baru bisa akan berharap bener nih kalau udah ada report dari jurnalis kenamaan, misalnya Fabrizio Romano atau Gianluca Di Marzio, kalau sudah negosiasinya sudah tahap lanjut, nah itu baru mulai deg-degan gitu di situ. Jadi bener nih, kalau masih cuma awal-awal gini ya udah nikmati aja sebagai gosip. Oke, terima kasih Mas Ali. Ya, kalau rumor-rumor kayaknya banyak ya. Apalagi ini masih baru kontak awal nih ya. Nah, Belum iya. tentu nih. Oke, terima kasih Mas Ali. Kalau dari Mas Adi nih, gimana nih Mas Adi? Mungkin malah optimis atau gimana nih? Silakan Mas. Kalau lihat rumor-rumor ini kan masih rumor mentah ya, kan rumor-rumor media yang juga nggak jelas, kita juga nggak kredibel medianya di mana, dan baca di media Marca atau di Mundo Deportivo yang Spanyol pun nggak ada berita ini sebenarnya gitu kan. Apa ini emang mainan media karena tadi seperti Bang Ali bilang bahwa Juve emang butuh striker buat di CWC, ya bisa jadi gitu. Tapi dari Endrick yang sekarang usianya 18 tahun, terus juga market value-nya sekarang 38 juta euro, dan apakah mungkin Madrid akan melepas tanpa syarat atau melepas dengan gampang? Pasti Madrid pakai, walaupun rumor ini benar, pasti ada isu seperti opsi buyback atau loan obligation to buy atau apalah you name it yang akan dikasih Madrid untuk pemain muda ini, karena tahu Madrid ini pemain kan nggak dapat jam terbang di Madrid, cuma dapat 22 game 1 gol. Ya, pasti Madrid ingin nyekolahin ini pemain, tapi dengan tim yang punya main kesempatan di Champions League ini ya seperti seperti Madrid biasanya gitu ya. Jadi mainan sistem-sistem seperti ini yang udah akan dimainkan lagi. Cuman media-media seperti ini kan emang ya nyari nyari nama ya. Kalau nggak Juve nggak makan kali ya. Karena apapun tentang striker ada Juve-nya gitu. Siapapun Juve nggak ngincer itu, tiba-tiba ada Juve juga ngikut. Padahal Juve belum tentu tertarik sama pemain itu. Jadi untuk opsi striker emang kita lagi butuh sebenarnya. Tapi ya semua media akan mungkin kalau ada striker yang available ada kontak dari Juve. Kita nggak tahu apakah benar atau tidak. Jadi rumor-rumor mentah ini yang menurut gua masih biasa aja. Jadi kalau gue nganggapnya cuma rumor-rumor biasa sih, nggak penting juga. Katanya kalau emang kita butuh Hendrik 18 tahun, ya kenapa nggak pakai next gen sih kalau cuma nyari striker yang umurnya 18 tahun gitu, Amel. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi emang hanya rumor-rumor belaka lah ya. Oke, kalau misalnya seperti yang kita ketahui nih, Juventus itu kan bergerak di bursa transfer musim panas 2025. Nah, dan salah satu nama nih yang mulai hangat dibicarakan lagi ini adalah Diego Moreira. Ya, winger muda milik Strasbourg ya, yang menurut laporan jurnalis Mirko Di Natale, Juventus telah melakukan kontak awal untuk mengamankan jasa Moreira yang tampil cukup menonjol musim ini di Liga Prancis dengan 2 gol dan 7 assist. Nah, pemain asal Portugal ini memiliki nilai pasar sekitar 20 juta euro dan dikabarkan terbuka nih untuk pindah ke klub yang lebih besar. Nah, dengan usia yang masih muda dan juga potensi besar, Moreira ini bisa jadi bagian dari rencana jangka panjang Juventus, apalagi jika melihat proyek regenerasi skuad yang terus dijalankan. Nah, gimana ya pendapat narasumber? Apakah Diego Moreira ini layak nih menjadi target transfer Juventus atau terlalu beresiko nih karena belum cukup teruji di level atas? Dan apakah Juventus memang butuh tambahan winger nih untuk musim depan atau sebaiknya memperkuat di striker aja nih
dan pertahanan. Nah, silakan pendapatnya Mas Adi. Diego Moreira ya di Strasbourg mainnya 32 kali, tapi posisi di Strasbourg itu bukan winger tapi lebih ke left wing back. Jadi kalau untuk main pola 3-5-2 ya itu cocok banget gitu. Tapi kan kita juga udah punya Andrea Cambiaso untuk di posisi itu, atau Moreira dibeli untuk backup atau emang untuk mengganti Cambiaso kita juga nggak tahu kan. Tapi kan dengan harga 20 juta euro ya, dan ini kan dia alumni akademinya Benfica, terus juga alumni Cobham. Cobham itu alumni Chelsea gitu. Jadi dipinjemin ke Lyon, akhirnya ke Strasbourg ya. Ini kan dia main di wingback ya, dengan statistik seperti itu sih bagus sebenarnya. Cuman kan baik lagi jadi nanti di Juve mau main di mana, apa main di starter atau cuman buat di bench saja, karena kan untuk posisi yang sekarang left wingback udah pasti diisi Cambiaso. Apa Cambiaso nanti main di sebelah kanan, ya berarti Moreira ini di sebelah kiri. Cuman pertanyaannya, ini pemain nanti dibeli buat buat apa, nanti siapa pelatihnya, siapa yang mau pakai. Jadi kan kita beli itu kan harus dibenahin dulu. Kalau emang kalau mau milih Conte, Conte di umurnya butuhnya cuma orang dua kan di lini tengah, lini belakang sama lini depan. Ini kita wingback sama tengah nggak beli gitu. Kalau nanti emang beneran Conte jadi pelatih gitu. Atau emang kalau Tudor masih lanjut, ya kita nggak akan beli pemain tengah, pasti belinya depan sama back, karena back yang lagi banyak yang harus dirombak juga gitu. Tapi untuk beli wingback berarti harus ada yang pemain yang keluar, siapa yang keluar ini, atau jangan-jangan Cambiaso dijual, kita juga nggak tahu. Jadi hanya pembelian pemain yang sebenarnya fungsi juga belum tahu buat apa, pelatihnya juga belum tahu siapa, direkturnya juga nanti belum tahu siapa. Jadi emang ya seperti simpang siur aja, kita mau beli pemain tapi kita nggak tahu siapa yang akan menjalankan klub ini satu musim ke depan gitu. Jadi belum ada nahkoda tapi udah beli penumpangnya, lucu ya. Jadi seperti kalau di naik pesawat belum ada krunya tapi udah jual tiketnya buat penumpang, itu seperti ini. Jadi maksudnya ya harus disesuaikan dulu siapa yang mengisi kepelatihan manajemen, baru kita bicara soal mercato musim depan gitu, Ahmed. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi balik lagi, eh ini ya kebutuhan pelatih ya, dan juga kalau misalnya kita lihat memang Juventus nyarinya ini lini serangnya ya, dan pertahanan berarti ya. Oke, terima kasih Mas Adi. Silahkan pendapatnya kalau dari Mas Ali bagaimana? Silahkan Mas. Iya, sebenarnya kalau gue lebih menyoroti ke nyambung juga dari yang tadi sih. Nah, apakah satu si Moreira ini akan jadi pemain inti atau cuma jadi backup? Buat gue, either way is fine, nggak apa-apa, karena uh, Juve itu sekarang seperti tim-tim papan atas lain, memang mau nggak mau harus membuat squad yang gemuk, karena jadwal kompetisi sangat padat di sepak bola modern ini. Nggak bisa, sangat tidak bisa berharap untuk perform di semua kompetisi hanya dengan starting eleven yang sama. Oh, pasti jebol. Rolling tuh harus. Apalagi Juve ketambahan akan ikut Club World Cup yang apa ya, agak-agak kayak blessing in disguise sebenarnya. Bisa jadi bagus, bisa jadi enggak juga, karena kan artinya preseason Juve juga akan terpengaruh dengan keikutsertaan di Club World Cup ini. Dan mau nggak mau memang harus buat squad yang gemuk. Jadi kalau bisa di satu posisi itu ada 3 pemain. Kalau sekarang misalnya si Diego Moreira ini akan jadi back sayap. Kita pakai asumsi Andrea Cambiaso nggak pindah. Artinya posisi utama sudah pasti, dengan juga asumsi dia akan cash lalu pasti Cambiaso. Terus kedua Moreira ini hanya akan jadi backup. Terus artinya sebenarnya masih harus nambah satu pemain lagi. Either beli satu pemain muda harga murah potensial atau manfaatkan next gen. Ini juga harus prinsip yang sama sebenarnya harus juga di-apply di posisi-posisi lain. Sayangnya memang saat ini posisi yang terlihat paling tipis di Juve itu kalau nggak setelah striker adalah back sayap ini. Makanya ya sama sih kayak berita tadi Endrick, pasti sepanjang periode transfer ini bakal banyak lumayan, ada beberapa nama lagi yang akan jadi kaitan buat Juve di posisi-posisi ini. Ya, tapi jatuhnya kalau melihat traits bermain dia dan performance dia di Liga musim lalu, lumayan cukup menonjol. Masih 20 tahun, ya oke lah kalau dijadiin shortlist untuk diseriusin gitu kalau menurut pendapat secara pribadi. Dan satu lagi, Juve biasanya ini agak-agak jodoh sama pemain-pemain dari Liga Prancis ya. Kita musim lalu ada Thuram yang orang Prancis dan main di Liga Prancis juga, terus dibeli Juve, performanya bagus. Terus kalau Muani juga kita pinjam dari tengah musim. Dan juga mungkin Diego Moreira nggak tahu ya, bisa jadi teman ngobrolnya Alberto Costa kali, sama-sama Portugal. Costa main di kanan, Moreira main di kiri, ya bisa ngobrol kan, enak juga.
Tapi kalau lihat dari statistik permainan dia musim kemarin dan melihat umur dia 20 tahun, potensial sekali. Ya, semoga kalaupun jadi harganya nggak terlalu digoreng lah, seperti modelan harga-harga pemain di era sekarang. Oke, terima kasih Mas Ali. Jadi kalau sebenarnya kita memang harus punya squad yang tadi gemuk ya buat Iya, starting 11-nya, apalagi jadwal padat, takutnya ada cedera, terus juga kecapean kali ya. Bisa iya. tadinya jaraknya sangat cepat. Oke, kalau itu dia tadi teman-teman Juventini pembahasan kita tentang berita-berita terbaru tentang Juventus. Jangan lupa semuanya buat like, komen, dan subscribe. Saatnya aku, Amel, dan juga narasumber kita, Mas Adi dan Mas Ali, pamit undur diri. Kita tutup dengan Pino alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Yeay. Oke.